Antologi cerpen inspiratif 18 cerita menggugah, karya Rora Rizky Wandini MPDI, Rashbel Yura Mayura. Bagian 1. Album Kenangan. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Lirik lagu tersebut selalu dinyanyikan Melina setiap kali ia merindukan sosok malaikat tak bersayapnya. Ibu yang tak pernah didengar lagi sapaannya, ibu yang tak pernah lagi ia lihat senyum di wajahnya, ibu yang tak pernah dapat ia peluk kembali, ibu yang tak pernah menjadi teman ceritanya kembali. Mereka diriku selalu dimanja. Kejadian tersebut terjadi ketika Melina berusia 2 tahun. Keluarga Melina hidup dengan harmonis dan bahagia. Kala itu, Melina baru dapat berjalan. Ibu yang selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, memandikannya, menyulanginya ketika makan, mengganti popoknya ketika dia basah, menyanyikannya sebelum tidur. Dan kegiatan tersebut selalu dilakukan oleh ibu Melina. Namun sayang, dia hanya bisa mendengarkan cerita tersebut lewat tetangganya. Pada saat berusia 5 tahun, ibu Melina meninggal dunia. Melina menjadi anak piatu tanpa seorang ibu. Kini, Melina hanya tinggal berdua dengan sosok seorang ayah yang tak pernah berhenti berjuang untuk dirinya. Setiap kali malam tiba, Melina duduk berdua dengan ayahnya. "Ayah, wajah ibu dulu seperti apa?" tanya Melina dengan penasaran. "Ibumu dulu sosok wanita yang baik, perhatian, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Ibumu juga cantik, nak." "Sama seperti dirimu," jawab ayah melanjuti. Melina pun tersenyum. Walau dalam hati ia sangat merindukan ibu, ingin melihat wajah ibunya. 12 tahun tanpa seorang ibu, Melina menjadi sosok yang kuat dengan dukungan ayah yang tak henti-hentinya berusaha membesarkan dan memenuhi segala kebutuhannya. Kini Melina berusia 17 tahun dan sekarang Melina sudah memasuki masa remaja. Melina tumbuh seperti anak pada umumnya. Dia cantik, baik, sama seperti ibunya. Hari ini adalah pengumuman kenaikan kelas. Melina mendapatkan juara 1 di kelas. Betapa senangnya hati Melina. Ia segera bergegas menuju rumah. "Ayah, ayah, ayah!" panggil Melina dengan tergesa-gesa. "Ya Melina, ada apa? Kok tergesa-gesa seperti itu?" tanya ayah dengan heran. Melina langsung memeluk ayahnya dengan sangat erat dan memberitahu kepada ayahnya bahwa ia mendapat juara 1 di kelas. "Ayah, Melina mendapat juara 1. Ini semua berkat dukungan dari ayah. Terima kasih ayah," kata Melina dengan berderaikan air mata. "Alhamdulillah, selamat ya nak. Ayah bangga padamu," jawab ayah. Saat itu, suasana menjadi penuh dengan air mata. Andai saja ibumu masih ada, pasti ibumu sangat senang dapat melihatmu mendapatkan juara. Melina memutar lagu album kenangan sambil melihat foto masa kecilnya dulu. Dengan suara lirih, ia menyanyikan lagu tersebut, seraya meneteskan air mata. "Ibu, aku rindu. Aku ingin memelukmu.
Aku ingin melihat wajah indahmu yang pernah kulihat dulu, kata Melina dengan derayan air mata yang menetes di pipinya. Setelah 3 tahun duduk di bangku SMA, hari ini adalah hari perpisahan yang mewajibkan ayah dan ibu datang ke sekolah. Seketika Melina sedih. Pada hari bahagia itu, ibu tak berada di sampingnya. Selamat ya nak, hari ini masa terakhirmu di bangku SMA dan akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kata ayah sambil memeluk Melina. Terima kasih ayah, semua berkat ayah. Sehat selalu ya ayah, karena aku ingin melihat ayah bahagia bukan hanya sampai di sini saja, kata Melina dengan penuh keyakinan. Setelah lulus SMA, Melina pun melanjutkan perjalanan karirnya menjadi seorang dokter. Melina lulus jurusan kedokteran dengan beasiswa full, ditanggung oleh pemerintah. Melina sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mengapa kamu memilih menjadi dokter, nak? Tanya ayah dengan penasaran. Melina ingin menjadi dokter karena jika ayah sakit, Melina yang akan mengobati ayah, jawab Melina dengan mata yang berkaca-kaca. Semoga Allah mempermudah segalanya ya nak. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Melina, sahut ayah kembali. Jika Melina nanti menjadi dokter, Melina ingin membantu orang susah ya. Melina akan mengobati mereka tanpa harus membayar penuh, kata Melina dengan ayahnya. Sekolah, kuliah, dijalani Melina dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Melina menjadi dokter dan sekarang Melina telah bekerja di Rumah Sakit Citra Persada. Ayah, hari ini adalah hari kebahagiaan yang dinanti-nanti untuk sekian kalinya. Dan hari ini tidak ada sosok ibu yang selalu aku impikan sepanjang perjalananku, kata Melina kepada ayah. Sabar anakku sayang, ibu telah tenang di alam sana. Sekarang kita doain ibu di sana. Ibu pasti tersenyum melihat Melina telah menjadi dokter seperti sekarang, kata ayah untuk menguatkan Melina. Melina kembali membuka foto album kenangan yang memasukkan segala kenangannya kembali ke dalam album tersebut. Kenangan ketika SMA sampai dia menjadi dokter seperti sekarang ini. Ini adalah sejarah dalam hidupku dan akan kuceritakan kepada anakku kelak, kata Melina dalam hati. Syair lagu yang masih terngiang di telinga Melina kembali ia nyanyikan bersama dengan tetesan air mata. Suara merdu nan indah terdengar kala itu. Sesekali Melina menangis. Lalu Melina teringat akan ayah yang tak pernah menangis di hadapan Melina. Setelah banyak berjuang dan pengorbanan yang dilakukannya, akhirnya Melina memutuskan untuk menghentikan air mata dukanya. Aku anak yang kuat. Ada ayah yang selalu ada. Aku kuat karena ayah, kata Melina dalam hati. Hari-hari dijalani dengan penuh syukur dan kerja keras, usaha, doa, serta ibadah yang tak pernah Melina tinggalkan. Melina juga selalu berbagi dengan orang yang kurang berada. Ayah, Melina berangkat kerja dulu ya. Ayah jangan lupa makan. Makanan ayah sudah Melina siapkan di atas meja makan, kata Melina sebelum berangkat bekerja. Iya nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa, jawab ayah. Setelah mencium tangan ayahnya, Melina pun pergi. Di rumah sakit tempatnya bertugas, selain cantik, Melina dikenal juga sebagai dokter yang baik, ramah terhadap pasien. Selamat pagi dokter, salam salah satu seorang pekerja di rumah sakit. Selamat pagi kembali, jawab Melina sambil menundukkan kepalanya, tanda ia menghormati orang tersebut. Melina mengobati pasien dengan penuh kasih sayang. Pernah suatu hari, ada seorang nenek yang datang ke rumah sakit untuk mengobati cucunya yang sakit. Dokter, tolong selamatkan cucu saya, kata sang nenek dengan wajah diliputi kecemasan. Iya nek, mohon bersabar ya nek. Nenek bisa menunggu di luar, sahut Melina dengan penuh kelembutan. Akhirnya,
Tak berapa lama, Melina selesai mengobati cucu nenek tersebut. "Nek, silahkan ke bagian administrasi ya untuk menyelesaikan pembayarannya," kata salah seorang suster. Seketika nenek tersebut kebingungan dan duduk sembari melihat ke arah tulisan yang membuat nominal yang sangat banyak untuk dilunasi nenek tersebut. Melina keluar dari ruangannya dan melihat nenek tersebut. "Nenek, kenapa bersedih? Ada yang bisa saya bantu, Nek?" kata Melina. "Nenek tidak punya uang, Nak, untuk melunasi biaya rumah sakit ini. Nenek tidak tahu harus mencari uang di mana," jawab nenek tersebut. Melina pun segera menolong nenek tersebut. "Tenang saja, Nek. Saya akan melunasi semua biaya rumah sakit di sini. Nenek tak perlu membayar," kata Melina dengan tersenyum. "Dokter serius? Terima kasih banyak ya, Dok. Nenek rela disuruh apa saja, asal bisa melunasi utang nenek pada dokter," jawab si nenek. "Tidak perlu, Nek, saya ikhlas," sahut si Melina. "Sungguh mulia sekali kamu, Nak. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada dokter," kata sang nenek kepada Melina. "Amin. Terima kasih, Nek," jawab Melina dengan senyum. Akhirnya, Melina membayar semua biaya rumah sakit nenek tersebut. Sesampainya di rumah, Melina bercerita kepada ayah tentang kejadian yang terjadi pada hari ini. "Assalamualaikum, Ayah," sapa si Melina sambil mencium tangan ayahnya. "Waalaikumsalam. Sudah pulang, Nak?" jawab si ayah. "Sudah ya," kata Melina. Setelah selesai makan bersama, Melina bercerita kepada ayahnya. "Ayah, tadi aku ada bertemu dengan seorang nenek yang di rumah sakit mengobati cucunya. Tapi nenek itu tak punya uang ya," cerita Melina pada ayahnya. "Lalu, kamu biarkan nenek itu, Mel?" tanya ayah. "Tidak, Ayah, seperti janjiku dulu. Melina akan menolong orang yang membutuhkan pertolongan Melina. Biaya rumah sakit nenek tersebut dibayar ya oleh Melina," jawab Melina kepada ayahnya. "Alhamdulillah, ayah bangga kepadamu, Nak. Tetaplah berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah," kata ayah kepada Melina. Hari pun sudah malam. Akhirnya Melina dan ayah beristirahat. Seperti biasa, sebelum tidur Melina selalu membuka foto album kenangan. Rindu dan sunyi selalu Melina rasakan. "Ibu, kini Melina telah menjadi seorang dokter. Melina ingin banget melihat ibu ada di samping Melina," kata Melina saat itu. Diputarnya kembali lagu yang biasa ia dengarkan. Pagi pun telah tiba. Melina beraktivitas seperti biasanya. Bangun lebih awal, sholat malam, dan menyediakan makanan untuk ayahnya. "Bangun, Ayah. Mari kita sholat," kata Melina pada ayah. Lalu mereka sholat berjamaah. Setelah bekerja selama setahun, Melina memberikan hadiah kepada ayahnya. Hadiah tersebut berupa rumah yang selalu dinantikan dan diimpikan oleh ayah ketika ibu masih ada. Hari ini, Melina memberikan hadiah itu kepada ayahnya. "Ayah, ini rumah untuk ayah. Rumah yang ayah idamkan. Maaf ayah, Melina baru bisa memberikan kepada ayah sekarang," kata si Melina kepada ayah. Air mata ayah tak terbendung lagi kala itu. Dipeluk Melina dengan erat. "Terima kasih, Nak. Rumah ini terlalu mewah buat ayah," kata ayah kepada Melina. Melina akan menemani ayah sampai hembusan napas terakhir ayah. Melina akan berbakti kepada ayah. Melina janji. Melina memberikan segala kebutuhan ayah, jawab si Melina kepada ayah. Foto rumah baru Melina dimasukkan ke dalam album sejarah Melina. "Ibu, hari ini aku baru bisa memberikan rumah yang layak untuk ayah. Melina ingin berkumpul bersama kembali. Kata ayah, rumah ini adalah rumah yang ibu impikan.
bersama dengan ayah. Ibu, semoga ibu tersenyum di sana. Aku selalu menyayangimu, ibu, dan selalu merindukanmu. Kata Melina kembali dengan tangisan yang selalu tak pernah ia hentikan saat Melina mendatangi album kenangannya itu. Aku yang dulu selalu dimanja, ditimang. Kini ku hanya dapat mendengarkan semua itu dari tetangga, Bu. Kini tinggal ayah satu-satunya yang kau punya. Kata ayah, Melina adalah anak yang baik, mirip seperti ibu. Ayah, Melina janji akan selalu bersama ayah sampai kapanpun. Ucap Melina dengan penuh janji. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. I love you more. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda.